Zaman saya itu bukan ada HP, tidak ada HP, harus tulis surat. Iya kan, kalau umur saya ini umurnya sudah lakcap. Tahu kan lakcap lebih, tidak usah tahu lebihnya berapa. Tapi masih smart karena saya banyak olahraga. Nah, kembali. Saya menaksir salah satu wanita cewek gitu kan. Kalau kami di kampung saya bilang Nona. Saya tertarik dengan dia. Bagaimana caranya? Saya ini orang yang mau mengungkapkan tuh malu. Nah, biasanya pakai surat. Kalau saya disuruh menyanyi 2-3 album bisa, tapi kalau suruh tulis surat tidak bisa. Itu kelemahan saya. Nah, biasa kan ada kertas surat tuh ada warna pink, ada warna biru kan, ada garis-garisnya kan. Nah, saya tulis. Karena saya supaya kelihatan surat itu tebal, banyak tulisannya, 2 kolom itu jadi 1 huruf. Kalimat yang pertama, aku suka sama kamu, tanda seru. Maksudnya tanda seru itu apa? Gua serius, gak main-main. Kalimat kedua, aku senang sama kamu, tanda seru. Suka sama teman sama enggak? Sama kan? Supaya kelihatan banyak aja. Nah, yang ketiga beda. Aku cinta sama kamu, tanda seru juga. Gua serius loh. Yang terakhir, tapi jangan ikutin ya, ini bukan zaman sekarang lagi, ini tahun 74, 75. Yang terakhir, maukah kau jadi pacarku? Tanda tanya. Iya kan, jangan tanda seru. Nah, lalu saya kasih note di sana. Terima tidak terima, tolong dibalas supaya jangan saya bertepuk sebelah tangan. Nah, waktu saya kirim waktu itu pakai kurir. Kurirnya biasa temannya yang di bangku sebelahnya, saya di anak Paspal, IPA, dia di anak IPS gitu kan. Kayak kurir. Waktu dikasihkan kurir itu, waduh, saya 2-3 hari tidak ada jawaban. Itu seperti ikan di atas daratan. Lubrak rasanya. Dia setiap kali bel bunyi di sekolah kan biasa kita rem-rem ke kantin. Saya masuk kantin ada dia, saya takut. Padahal udah ngapa-ngapain kan? Karena apa? Cinta kan? Nah, nanti setelah dia keluar dari kantin, baru saya masuk cepat-cepat makan. Untungnya orang Ambon itu makannya cepat. Pelan-pelan selesai. 4 hari baru saya dapat balasan. Temannya lewat jendela sekolah kelas saya. Katanya, waduh, waktu saya dapat surat itu rasanya berbunga-bunga, kupu-kupu melangit, jangan pergi kemana-mana. Iya kan? Singkat cerita, saya kasih masuk di dalam buku. Karena teman-teman saya tuh usil, suka buka-buka buku orang. Sampai di rumah, saya masuk kamar. Mami saya berkata, Nyong, cuci tangan. Nyong itu bukan monyong ya saudara. Nyong itu apa ya kalau orang Jakarta ini? Kalau orang Jawa tuh mas deh gitu. Nyong itu apa bu? Di sini. Nah, abang ya, oh iya. Nyong cuci tangan sudah dimakan. Makan, kalau kami makan. Iya kan? Saya sampaikan ke mami saya. Sabar nih, kenyang. Gara-gara apa kenyang? Surat cinta tuh. Wih, 1 hari udah makan kenyang loh. Karena surat cinta. Saya buka pelan-pelan tuh surat. Jangan sampai DP huruf jatuh semua tuh. Kalau DP huruf jatuh semua udah bisa dibaca kan? Buka. Ternyata chemistry betul. 4 kalimat. Wih, luar biasa. Sampai kalimat pertama. Aku suka sama tanda seru juga. Mantap. Kalimat kedua, aku senang tanda seru juga. Mantap. Kalimat ketiga, aku cinta sama tanda seru juga. Nah, kalimat terakhir. Ku terima cintamu bukan tanda tanya, pakai lipstick. 3 kincu. Orang Kalimantan bilang 3 apa lipstick itu. Udah apa-apa. Hari itu dunia kita yang punya, yang lain kos. Pertanyaannya, apakah saya menikah dengan wanita itu? Enggak. Saya ketemu istri saya di Jawa. Tapi gara-gara sudah cinta, hidup saya apa? Berubah. Pertanyaannya, kita yang sudah umur-umur segini, setelah saya terima itu surat cinta, apakah saya robek, saya buang? Kira-kira diapain? Ditanya, terus sebentar lagi kan apa? Dibaca lagi kan? Pertanyaan, berubah nggak tuh kalimat? Tidak. Alkitab itu surat cinta Bapa kepada kita, yang bisa mengubahkan hidupmu dan hidupmu. Karena itu kembali sini. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman Tuhan, baca Alkitab. Makanya kalau kita sudah mendownload Alkitab di HP kita, baca. Waktu duduk nunggu seseorang di mana, bukalah Alkitab. Coba kalau kita bawa buku Alkitab yang manual itu kan, lalu kita duduk di mall, orang kan
berjalan dikit, kudus. Kenapa? Lihat kita buka Alkitab toh. Nah, waktu kita buka HP kita baca Alkitab, orang nggak tahu kalau kita baca Alkitab. Saya biasa antar istri dan anak-anak ke mall gitu kan. Pendeta boleh toh ke mall? Bawa sahabat bilang nggak boleh kan. Nah, biasanya ini kaki putus rasanya. Biasanya, maaf ibu-ibu yang sampai di Surabaya itu, mungkin sampai Jakarta Pak. Itu sampai lantai 2-3 turun naik baru 1 hari. Rasanya kita laki-laki putus, ya Pak ya. Rasanya jadi kalau saya sampai di mall itu saya sudah oke, clear sampai silakan. Saya cari tempat kedai yang ada jual kue-kue basah itu ya, tak lempar entah apa sama kopi satu udah duduk masa ampun. Sampai kita masuk jam 10, mall baru buka. Sampai jam 3 itu saya telepon mereka kok dari angkat-angkat, kemana ya Pak, mereka pulang atau gimana? Wah, singkat cerita jam 5 baru. Pi di mana Pi? Waduh, saya bilang sudah di rumah. Padahal saya masih ada di mall. Waduh, saya bilang kenapa nggak bawa kasur aja sekalian tidur di mall? Bukan berarti saya melarang ke mall, cuma cari kancing loh istri saya. Sampai 5 jam cari kancing. Coba ibu-ibu kalau sama melihat kancingnya enggak? Enggak kan? Paling baju Tuhan Shalom. Istri itu apa? Oh, tidak matching. Aduh, macam matching segala macam. Kalau saya tuh mau cari sesuatu, prit, dapat pulang. Tapi biasa ibu-ibu puji Tuhan dulu. Sorry ibu-ibu ya. Nah, kembali saya sini. Jadi yang dimasukkan kebenaran adalah apa? Firman Tuhan. Nah, kita lanjut pada episode berikut. Siapa sang firman itu? Iya kan? Episode berikut. Ternyata Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu apa? Nah, kalau saya untung ya, kalau kita mengerti kebenaran kita pahami, pasti memerdekakan. Karena kebenaran itu adalah firman Allah. Firman itu adalah sendiri yang sudah kita baca di Alkitab. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita dengar suara Tuhan, Tuhan berikan rema di sana. Saya percaya kita merdeka dari rasa takut. Takut bisa datang, takut bisa aja menimpa seorang, tapi jangan sampai ketakutan kita itu jatuh iman kita gara-gara suatu. Padahal Alkitab katakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, aku menyertai. Karena itu saya anjurkan buat saudara, Bapak Ibu, mari bacalah Alkitab. Itu surat cinta Bapa kepada Anda dan saya yang bisa mengubahkan hidupmu dan hidupmu. Nah, jadi saya akan masuk kepada poin yang lebih, kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan. Makanya saya tadi katakan bahwa firman Tuhan itu adalah firman kebenaran. Kemudian berikut, saya ini dosen, jadi kalau dosen ya seperti ini sudah, bukan sudah dikasih dan tuh itu Gilbert. Gilbertnya kok baik gitu kan. Saya ya kayak gini nih, tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Ya kita ditetap-tetap, tapi tatkala bertobat baru masih jauh, tapi hati sudah bersih. Haleluya. Ya betul kan? Saya tidak munafik, karena apa? Saya tahu persis, Tuhan yang tahu. Nah, kembali sini ya. Saya akan tunjukkan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan. Oke, caption berikut, cepat. Apa itu? Lukas 1:37. Sebab bagi Allah apa? Tidak ada yang mustahil. Kita hafal ini ayat. Masalahnya terlaksana atau hanya slogan dalam hidup kita. Nah, karena itu saya beri contoh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tanamkan dalam pribadimu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa demikian? Satu ketika waktu orang Israel berjalan di padang gurun, mereka sampai di depan laut terbelah, laut merah dikatakan. Masalah besar harus diselesaikan. Bagaimana cara mereka menyeberang? Kalau dihitung, diperkirakan itu 600 kepala keluarga dari sekitar 1 sampai hampir 2 juta orang. Kapal apa yang bisa membuat mereka? Hari-hari itu tidak ada kapal yang besar. Sementara mereka menghadapi masalah di depan yang belum terselesaikan, dikejar oleh Firaun dan tentara berkereta. Kalau kita aplikasikan dalam pribadi kita, bukankah kita hidup seperti itu? Ada masalah belum selesai, juga ada masalah baru. Bagi Allah tidak ada mustahil. Nah, saya baca dan bahasa lain. Kalau nanti Bapak Ibu baca di tentang Keluaran pasal 14, Allah berkata pada Musa, Musa, beri tangan itu tongkat, potong tuh air.
Pertanyaan saya, air bisa dipotong nggak? Kalau kita masuk kamar mandi, kita ambil pisau, potong, menyambung lagi. Tapi bagi Allah, nah, andai saja saya jadi Musa, saya akan lihat tongkat. Tuhan, bagaimana bisa kepotong tuh air? Masalahnya kan kita gitu kan. Kenapa Anda lakukan? Kalau sudah dengar perintah Tuhan, makanya saya anjurkan baca Alkitab, lakukan. Nah, waktu saya baca, tidak ada Musa berkata, aduh Tuhan, mana mungkin air bisa kebelah? Ya gak mungkin dong, mikir. Oh, Tuhan disuruh mikir. Kalau saya jadi Tuhan, lu yang mikir gitu kan. Nah, Musa gak berdalih gitu. Tak kala Musa angkat tongkat seolah-olah potong air, gitu kan. Ya gak tahu bunyinya gimana, kok punya. Tiba-tiba Alkitab kata, nanti baca di Keluaran bersama Allah mendatangkan angin timur bertiup semalam-malaman, laut terbelah, yang membuat saya kagum sampai hari ini. Tadi sudah saya sampaikan, sampai umur saya lacak. Saya tidak pernah mendengar orang menguras laut. Pernah dengar orang menguras laut? Musa pernah dengar Allah. Bagi Allah, karena itu kalau Allah perintahkan, kerjakan. Kadang-kadang kita ini maju mundur. Saya bilang cantik gitu. Saya kalau sudah perintah, saya kerjakan. Masalah mujizat urusan dia. Tidak terjadi mujizat, haleluya juga. Terjadi mujizat lebih dasar lagi. Waktu Musa lakukan itu, terbelah itu laut, mereka berjalan, Alkitab ada di tanah yang kering. Nah, sementara mereka berjalan, setelah sampai di depan atau di ujung sana, naik ke darat, Fir'aun dan tentara berkereta mengejar. Lalu Allah berkata kepada Musa, balik badan Musa, pukul lagi itu air. Pukul, nyambung. Masalah depan selesai, masalah belakang selesai. Bagi Allah tidak ada ya. Nah, tanamkan itu. Ini ayat hafalan loh. Sangat mudah, cuma kadang-kadang kalau kita ada persoalan, gimana caranya ya? Lakukan saja. Nah, sekarang kesan berikut. Saya cepat saja. Kalau bagi Allah tidak mustahil, itu pantas karena dia Allah. Bagaimana Anda dan saya? Jawab Yesus kata, jika kau dapat, tidak ada mustahil bagi orang yang apa? Ternyata dalam hidup kita hanya ada satu kata. Apa itu? Percaya. Saya beri contoh dokter. Maaf kalau ada dokter, keluarga dokternya. Saya beri contoh itu saja. Waktu kita sakit, kita pergi ke dokter, lalu setelah kita diperiksa, lalu diberi secara kertas. Apa DP nama? Resep kan? Pertanyaan saya, Bapak Ibu waktu terima resep pernah tanya nggak? Dok, kira-kira bisa menyembuhkan nggak obat ini? Pernah tanya? Kenapa kau nggak tanya? Percaya. Padahal dengar baik-baik. Maaf ya dok, kalau ada dokter. Sebelum keluar ruang dokter berkata, Bapak, Ibu, 1-2 hari tidak ada perubahan apa? Loh, kembali lagi kan? Berarti coba-coba tuh. Maaf ya dok. Iya kan? Kalau ada punya pikiran smart, cerdas, ada apa kita beli obat? Faktornya karena kepengen sembuh kan? Lalu kita lakukan kan? Harusnya seperti itu. Itu yang makanya orang Surabaya itu paling enak. Kalau ibu kembali saudara orang Surabaya, percaya itu gini, lekan itu apa? Telan, enggak, telan lah. Sejauh paling enak, lekan wis. Jangan percaya sih percaya, tapi tidak pakai tapi. Percaya sih percaya lihat, tidak pakai lihat. Alkitab katakan berbagai orang yang tidak melihat tapi, loh itu loh, kita sudah hafal. Cuma kadang-kadang waktu menghadapi masalah, ini gimana ya? Duh, kok kembali sini? Bagi Allah dan orang percaya apa? Tidak ada ya. Itu tanamkan ya ayat hafalan. Jadi langkah pertama atau dengan kata lain kebenaran yang pertama yang sampai kepada saudara, bagi Allah dan orang percaya tidak ada yang. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari. Kasih tahu kiri kanan. Tidak ada mustahil. Amin. Dia kasih tahu. Jadi besok ya. Kalau pas datang nanti pakai teman itu lalu berbicara tentang masalah, lalu katakan kepada teman tersebut, lupa tanggal 24 Agustus hitam korban ngomong apa? Bagi Allah dan orang percaya itu masukkan. Cuma kadang-kadang ini jadi slogan sehingga membuat kita ya seperti lagi saya menggembalakan di Palangkaraya, saya maju terus.
Sekalipun rasanya banyak tantangan, tantangannya dahsyat. Dan luar biasa. Saya duduk di tempat saya tinggal itu, malam itu Jordan Grimis itu ada orang sana bilang kuyang. Itu loh kuyang, kepala dengan ususnya, melayang-layang itu, hijau kuning ungu, bagus saudara, bagus. Waktu saya duduk saya lihat, saya terpengaruh, sampai terpengaruh lupa foto. Biasanya kita foto kan, saya pikir seperti foto, tuh saya tunggu meledosnya, ternyata tak meledos sampai di sana. Saya telepon istri dulu, nih, aku lihat tuh, aja tuh setan, Allah setan. Saya bilang setan takut kok, apalagi dengan kita gini, takut dia, apalagi punya Tuhan, amin. Bagi Allah dan orang percaya, ada takut kali itu. Saya tidak tahu pergumulan apa Bapak Ibu Anda, percayalah, kebenarannya akan memerdekakan. Nah, oke. Itu yang pertama bagi Allah dan orang percaya dalam saya. Yang kedua sekarang, caption berikut. Ayat hafalan lagi nih. Ya, lanjut. Nah, hafalkan ayatnya. Pasti hafal. Kalau sampai tidak hafal, bukan orang Kristen, saudara. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Masalahnya seringkali kita besarkan persoalan. Aduh Pak, besar Pak. Alkitab kata apa? Biasa. Orang Surabaya bilang enak. Mas Pak gede Pak. Apanya gede? Alkitab katakan pencobaan kamu alami biasa. Coba lihat. Yang tidak melebihi apa? Nah, pertanyaan saya, kita manusia atau robot? Ya kan? Berarti persoalan lebih dari kita kan? Cuma kadang-kadang atau seringkali aduh Pak mati sudah pas setengah mati. Baru setengah mati kan belum mati kan? Biasa kalau sudah konsul, aduh Pak, orang Surabaya itu enak tuh, bulat itu apa? Ruwet. Apa yang bulat saya bilang? Coba lihat kalimat terakhir. Ini sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan mencobai melampaui kekuatan. Berarti Allah itu tidak mungkin mencoba melampaui kekuatan lain. Pada waktu kami dicobai, Dia memberikan apa? Dan ada yang kuat. Pikiran kita aja yang kuat gitu kan. Lalu kita mentok itu apa lagi? Mentok itu. Ya, buntu. Pas Pak mentok. Kalau orang Surabaya, sekarang saya nggak Surabaya. Dari Ambon tahun 79 datang imigrasi ke Surabaya, kuliah, kerja, sampai hari di tetap Surabaya. Jadi bahasa Jawanya masih mentok dah. Nah, bekas itu Bapak Ibu, cuma kalau sudah kumpul dengan orang Ambon muncul lagi. Karena namanya mulut sagu nggak bisa hilang. Orang di sana Pak mentok. Apa itu mentok? Buntu Pak. Saya bilang pada dia, kalau mentok digoreng enak, kalau mentok bebek digoreng kan enak. Apa yang mentok-mentokin? Ada jalan sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pertama bagi orang percaya tidak misalnya. Yang kedua, ternyata persoalan kita biasa dan ada jalan ini masukan sehingga dalam saya menjalani hidup ini bersama istri anak-anak udah biasa. Saya ingat dulu pertama kali saya lulus di sekolah, lalu ada bank penerimaan karyawan. Masuklah ada sekitar 700 orang. Tiba-tiba yang berkuasa orang bank yang diterima cuma 3 orang. Saya kaget. Dari 700 yang diterima 3 orang. Lah ngapain saya ikut tes? Tapi sudah diam aja. Saya tahu bagi Allah dan orang percaya memang 700. Siapa tahu saya satu di antara 3, iya kan? Pasti ada jalan keluar. Nah, pada waktu tes saya dikasih kertas. Kami semua dikasih kertas. Disuruh menggambar. Saya bingung. Makanya saya katakan kalau saya ini tulis surat menggambar itu lebih baik saya menyanyi. Kalau mau berapa album boleh. Nah, tapi kalau menggambar harus suruh menggambar manusia umurnya berapa sedang apa? Waktu itu kan film Unyil kan. Udah tahu Unyil sekarang sudah ada kan? Saya gambar Unyil. Sedang apa ya? Oh, jenis kelamin laki-laki. Sedang apa? Saya bengkokin tangannya gini, saya bikin keranjang gitu kan, mengangkat buah apel. Nah, kumpul. Saya lihat di samping kiri kan, mereka gambar bagus-bagus sih. Bagus-bagus, saya pikir selesai dah. Gak mungkin masuk dari antara 3. Kasih kertas lagi, menggambar batang kayu atau pohon yang keras. Saya pikir-pikir, saya katakan, Pak, ini tes bank atau tes menggambar? Langsung orang bilang, mau ikut? Ada.
Saya diam. Kalau mau ikut, silakan. Kalau enggak, keluar. Saya pikir ini orang kejam amat ya. Untung sudah bertobat. Kalau belum bertobat, oh selesai dia kedua. Saya tunggu sikat aja. Dia gambar batang kayu. Terus yang ketiga suruh menghitung dari bawah. Biasa kita hitung dari atas ke bawah kan. Ini dari bawah ke atas. 2 tambah 4 itu lupa. 2 tambah berapa ya? 2 tambah berapa? Harus pindah garis lain. Ini 6. Waduh sudah clear. Jadi grafiknya mesti naik ini. Begini. Break dia bilang. Break. Ada kapal break. Kopi. Ada minum susu atau teh. 1 orang 1 roti. Karena 700. Saya anak kos kan waktu itu. Anak kos kan kesempatan dalam kesempitan. Saya makan di situ, saya ambil kopi teh, saya pikir sambil makan lagi, karena saya pikir setelah ini saya ada bakalan ikut wawancara. Terus biasa seperti itu. Nah setelah itu, lalu saya mulai kembali bagi Allah dan orang percaya tidak ada. Dari 700 cuma 3 orang diterima. Coba ada kata perpuluhan 70 kan bisa rasanya bisa-bisa. Ini 3 orang. Kebetulan yang dipanggil saya. Waktu dia lihat saya lihat dia, wah ini Ambon pasti bisa nyanyi. Oh bisa Pak, saya sekarang nyanyi lagu gereja Pak. Oh gereja ya. Nah waktu dia bilang gereja, izinkan saya bisa bicara tentang gereja Pak. 5 menit boleh. Kesempatan saya khotbah. Mati lu dia bilang. Saya cerita gereja hidup begini, gereja yang mati itu. Wah, akhirnya pun meja, Pak, yang wawancara kamu ke saya. Oh sorry Pak, karena saya ngomong sudah 10 menit. Tapi yang penting kebenaran disampaikan. Kamu pergi sana lagi, wawancara yang kedua. Wawancara kedua, lalu yang wawancara, kenapa Bapak itu ada pukul gereja? Pukul meja. Saya cerita, enggak, beliau tanya gereja, saya ceritain. Oh gereja, wah kesempatan ini. Karena kan kedua kan, oh saya lupa, coba gereja ini, lalu pusing saya cerita, dosa wawancara, kamu tanda tangan, kamu mau gaji berapa? Tahun 82 waktu itu dengan sarjana. Wih, biasanya hanya 250.000. Saya tahu 1.500.000. Saya tahu 1.500.000. Kok gede amat? Saya dengan gagah perkasa berani bayar saya sekian. Batin saya dan diterima sudah haleluya. Yang penting saya sudah makan 3 roti, minum 3 kopi break. Selesai pulang. Iya, berani bayar saya sekian. Ya udah tangan. Hari Kamis, Sabtu waktu itu masih kerja Pak. Sabtu kurang banget. Victor Marlato di kos-kosan saya. Dia siapa? Ini ada surat dari Bang. Duh, yang saya kemarin Anda diminta menghadap ke pimpinan. Hari itu Senin saya datang, ternyata pimpinan datang. Kapan kamu masuk sini? Loh, saya sudah masuk Pak. Saya orang suka bercanda. Loh, maksud saya kerja. Loh, saya diterima Pak. Loh, kapan kamu masuk? Saya sudah masuk Pak. Cuma saya pikir saya diterima Pak. Saya terima Anda bilang. Kalau boleh dilihat dulu hasil tes saya Pak. Dia bilang. Itu udah perlu. Saya dengar waktu ada cerita gereja itu mantap. Wah, ternyata dia orang Katolik. Wih, mantap dia bilang. Dari ya saudara-saudara kita. Mantap, itu bagus itu kesempatan. Masuk kerja saya. Dari 703 termasuk saya. Bagi Allah, bagi orang percaya. Nah, persoalan biasa ada jalan. Saya tidak tahu pergumulan apa Bapak Ibu lainnya. Jangan besarkan persoalan. Jangan besarkan persoalan. Karena Allah kita lebih besar dari segalanya. Oke, sekarang yang terakhir. Kita berikut. Ini yang saya suka. Semuanya saya suka. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah apa? Menjadi pembela. Saya garis bawahi, saya kasih warna lain. Simpel itu nanti saya akan sambung dengan yang warna sama. Siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, kekerasan, atau bahaya kita? Seperti itu, oleh karena Engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ayat 37 perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu apa? Bahaya, pedang, kesesakan, penganiayaan. Dalam semua itu kita lebih dari orang-orang yang kembali ke yang sama warna. Kalau dia bela kita, so pasti keluar apa? Sebagai pemenang. Dan mungkin kapan?
Kalau sampai kalah 1-2 kita goyah, itu saja. Satu tadi apa? Bagi Allah dan orang percaya. Nah itu kokoh. Kedua, persoalan biasa dan Allah jangan keluar, jangan dibesarkan persoalan, jangan dibuntukan. Kalau Allah bela kita, so pasti keluar sebagai menang. Kalau sampai tidak menang 1-2, kalau 1-2 ini kita kokoh, Tuhan izinkan kita supaya kita naik grade iman. Nah saya akan tunjukkan. Tolong kalau bisa dimatiin ini, bukakan ayatnya. Yesaya 40 ayat 12. Yesaya 40 ayat 12. Saya akan bacakan apa bunyinya. Saya tunjukkan keperkasaan kita Tuhan itu seberapa besar. Kalau dia bela kita, itu pasti kita keluar sebagai pemenang. Tidak mungkin kalah. Yesaya berapa tadi? 40 ayat 12. Sah? Atau kita baca? Ada. Siapa yang menangkap air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan menyukat debu tanah dengan menimbang gunung-gunung dan racing atau bukit-bukit dengan neraca. Saya tarik hanya kalimat-kalimat awal. Ternyata Yesaya mau menggambarkan Allah itu sebesarnya berapa. Siapa yang dapat menakar air laut dengan lekuk tangan. Jadi kalau kita buat lekuk tangan kita seperti ini, lalu kita ambil air sesamudra raya, bukan selat Jawa, bukan se-Indonesia, sedunia, cuma segininya Tuhan loh. Nah yang seperti ini bela kita, masa akan kalah. Kalau sampai kalah, Om Aidan berkata, terlalu kita sudah ada percaya Tuhan. Nah waktu saya baca ayat ini, saya kaget. Ternyata satu ketika seorang nabi disuruh pergi ke Niniwe. Siapa dia? Siapa? Yunus. Dia lari ke Tarsis. Tiba-tiba dimasukkan dalam, jangan perhatikan dulu, laut. Laut cuma segini. Kalau saya jadi Tuhan, Yunus pasti mati. Saya pakai bahasa Ambon enak. Beta pegang Yunus pun kaki, pegang kakinya. Beta angka, beta colo tuh celup. Ale mau pimpana Yunus, kabas sedikit kering, colo lagi. Lu mau kemana? Dunia ini cuma segininya dia. Nah, yang seperti ini bela kita, masa kan kalah? Kan kelewatan. Cuma 1-2 tadi kadang-kadang kita goyah. Di gereja kita amin, haleluya, mantap. Di luar gereja aman. Iya kan? Pas ada persoalan, ini gimana ya? Nah, harusnya di sini amin, di luar juga mantap. Air laut selekuk tangannya. Tolong ayat 15, ayat yang terakhir. Ayat 15, tetap Yesaya 40. Terlalu panjang saya baik. Nah, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti sedetik air dalam timba dan dia adalah seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus berada. Saya ambil kalimat ini. Pulau-pulau tidak lebih dari abu halus. Jadi Yesaya menggambarkan Allah seperti ini. Pulau yang kita injak. Sekarang kan kita ada di Indonesia di pulau apa? Di Pulau Jawa. Saya juga heran kadang-kadang orang Jakarta mau pulang Jawa, lu tuh di pulau mana? Iya kan kadang-kadang teman-teman saya, mau pulang ke Jawa ya? Lah kamu tuh di pulau mana? Orang Jakarta kan sering kali gitu kan? Saya juga heran. Ya sudah lah, tuh nggak usah terusin urusan mereka. Nah, saya ambil Pulau Jawa saja yang kita injak sekarang. Di hadapan Tuhan tidak lebih dari abu halus. Pertanyaan, saudara beratnya seberapa? Saya di 112, masa pandemi saya kurangi sekarang 74, 75. Saya pertahankan. Bagaimana caranya? Tidak pakai obat, tidak pakai herbal, jaga cangkem. Apa itu cangkem, Bu? Jaga mulut. Saya datang ke dokter katakan, saya nggak kasih kamu obat, dokternya sama-sama pelayan sama saya. Terus kenapa? Jangan bercanda lah, Pak. Dia bilang, loh iya, cuma 3 resep. Pertama, pagi makan pangeran. 2, siang makannya raja. 3, makan pengemis. Ya, kalau udah berdiri salamin. Loh sini kasih dulu. Yang benar Pak, dia bilang, loh itu aja. Pagi makan pangeran. Siang makannya raja. 3, makannya pengemis malam. Loh maksudnya, pagi kita makan apa aja? Tapi kurangin lemak-lemak. Kurangin kan? Tapi makan apa aja? Nah siang, nasinya separuh, sayurnya banyak ikan. Malam, tidak boleh pakai nasi, sayur saja.
Nggak pakai herbal, bukan maaf. Saya kalau saudara yang jual herbal itu, saya coba waktu seminggu itu saya melayani jalan. Saya tahu, Dok, ini kayak mau receh ini, terangkat ini dia bilang. Cuma hati-hati ya, jangan sampai jatuh dia bilang, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh jangan kepala. Nah, nanti seminggu lagi clear. Setelah seminggu turun, enak, haleluya. Teman-teman saya ketemu, loh, sakit apa? Sakit apa? Dia bilang, gara-gara pandemi. Nah, bagi kita yang masanya overweight, pagi makan, siap, malam tamis, nasinya dikurangi karbohidrat, sehingga sehat. Nah, kemarin saya tiap hari saya cek seluruh, wah bagus, haleluya. Saya katakan terima kasih Tuhan. Berarti saya harus lebih fat lagi di Palangkaraya untuk melayani Tuhan daripada nanti sana. Di Palangkaraya tambah bikin penyakit di sana kan. Nah, saya kembali ke sini. Pulau tidak lebih dari Abu Hanus. Antara kita dan pulau berat mana? Kalau berat kita tenggelam. Pulau kan? Pulau di hadapan Tuhan lebih dari apa lagi kita. Tapi Alkitab katakan Allah tidak tinggal dalam pulau. Tidak ada ayatnya. Allah juga tidak tinggal dalam pulau. Yang ada ayatnya Allah tinggal dalam hatimu dan hatiku. Karena satu katakan roh dalam kamu apa? Lebih besar. Itu dahsyat. Ini yang saya pegang. Nah, kebenaran ini yang memerdekakan saya. Dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, dalam saya beraktivitas. Pertama, bagi Allah dan aku yang percaya tidak ada yang. Kedua, persoalan kita biasa ada jalan. Ingat baik-baik. Dan yang ketiga, kalau dia bina kita, so pasti keluar sebagai. Tanamkan itu. Keluar dari tempat ini, tanamkan. Sehingga saudara bisa mengubah hidup saudara. Terlebih lagi, Tuhan akan berkati saudara dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Kita pegang janji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saya minta musik bisa menyanyi. Kasih saya kunci F. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Atas kasih dan sayang Tuhan kami belajar tentang kebenaran yang memerdekakan kami.